Di sekitar kita ada banyak orang yang berjuang dalam diam. Mereka bukan sekadar angka dalam statistik, tapi manusia dengan cerita, harapan, dan kekuatan hidup yang luar biasa. Melalui video ini, kami ingin mendengarkan kisah mereka, bukan untuk mengasihani, tapi untuk memahami dan belajar. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abimanyu Mukti Prasetyo, siswa dari kelas 11-2. Saat ini saya sedang bersama Bapak. Hidayat, Pak. Hidayat. Oke. Bapak, saya izin memberikan beberapa pertanyaan. Ya, mungkin Bapak bisa menjawab dengan secukupnya aja, Pak, dengan sebisa Bapak. Tingkat padat lah. Iya, betul, Bapak. Kira-kira, Pak, dengan kondisi pekerjaan Bapak saat ini, apakah penghasilan Bapak sudah tergolong mencukupi atau belum? Dibilang mencukupi ya belum. Dibilang nggak mencukupi ya masih bisa nafkahi anak dan istri gitu aja. Oke, berarti menurut Bapak untuk hidup sejauh ini Ya, masih mencukupi ya, Pak? cukupi lah. Cukup sedang saja kan. Mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan Bapak merasa dalam keterbatasan. Kira-kira itu gimana cara Bapak memprioritaskan beli suatu barang dalam kondisi tersebut? Kalau masalah itu sih saya kalau nggak ini ya. Kalau kira lagi kagak ada nggak mau lo begini. Kadang-kadang kalau lagi ada orang yang ngajak kerja apa aja gitu buat mengatasi kekurangan ini gitu. Oke. Jadi di bangunan ayo gitu. Kalau Bapak berkenan untuk menyampaikan, kira-kira penghasilan Bapak dari pekerjaan seperti itu kurang lebih di kisaran berapa, Pak? Kalau hasil dari sini gini tuh nggak nentu, tergantung pendapatan. Kadang ada sehari tuh kalau emang kita mau rajin beliannya bisa di atas 100, bisa juga di bawah 100 gitu. Mal di atas 50 lah ke atas. Gitu. Kira-kira, Pak, tadi Bapak bilang sudah mencukupi untuk kebutuhan. Iya. Kira-kira membagi-baginya itu kira-kira gimana sih, Pak? Ya karena kita juga kan masalah cukup, bilang cukup, nggak cukup kan. Namanya buat ngebaginya itu ya karena kita kalau emang lagi ada sampingan di luar ya, kita bisa dari situ gitu tambahannya. Kalau dari sini sih ya mungkin cuma pas-pasan. Nah kita kan ada sampingan dari luar gitu. Kayak kuli muat gitu. Jadi buat tambahannya gitu. Makanya sebisa mungkin ya cukup-cukupin gitu. Yang penting anak bisa sekolah, di rumah makan ada gitu aja. Oke, Pak. Kira-kira Bapak ada pesan nggak untuk kita anak muda atau sesama teman seperjuangan Bapak mungkin? Ya kalau buat adik-adik yang masih sekolah, ya sekolahlah yang giat, tuntutlah ilmu setinggi ya sakit mampunya orang tua kita lah. Iya. Gitu ya, kalau kita bilang tinggi langit ya tinggi ring lah. Semampunya orang tua kita, kalau emang kita bisa mandiri, kita balik sekolah, balik bekerja, nggak apa-apa. Kalau buat teman-teman yang seperti saya ini ya, jangan berputus asa. Nasib yang menentukan kita, tapi yang merubah juga kita juga, gitu. Nasib kita begini, yang merubah ya kita juga, gitu. Gitu aja. Oke, kira-kira apa harapan Bapak untuk kedepannya mulai dari kebijakan pemerintah atau harapan lainnya apa yang Bapak inginkan? Ya kalau buat pekerjaan di usia saya ini udah kagak bisa, susah ya. Iya. Mungkin buat ke anak-anak kita yang nanti akan datang dipermudah lah pekerjaan, lowongan pekerjaan diperbanyak gitu. Kalau di usia saya seperti ini mah ya udah kepala 5 udah sulit masuk ke perusahaan gitu. Yang penting dipermudah lah buat generasi kita yang ke depan aja. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu Ya. untuk menerima. Di balik keterbatasan, ada keteguhan dan harapan yang terus hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia layak didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh empati.
Mereka mungkin hidup dalam keterbatasan, tapi tidak pernah kekurangan harapan. Semoga kisah ini membuka mata dan hati kita. Akan ku bilang gila, namun kata juga pernah bilang gila. Akan pernah, takkan pernah hilang jiwa. Di antara sejumlah bilang yang